Apa kabar teman-teman? Saat ini kita akan membahas soal tentang tes wawasan kebangsaan. Soal berikutnya, berdasarkan rencana strategi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, disebutkan hubungan antar bangsa dalam segenap aspeknya yang dilakukan suatu negara yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam dalam rangka mencapai tujuan nasional itu. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari A. Kedaulatan bangsa. B. Pelaksanaan hukum. C. Hubungan internasional. D. Pelaksanaan rencana pembangunan. Jawabannya C. Hubungan internasional. Menurut rencana strategi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segenap aspeknya yang dilakukan suatu negara yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa ini. Sebelum soal berikutnya, teman-teman, ada baiknya Anda bisa melihat video ini ataupun Anda cukup mendengarkan saja sambil duduk-duduk leyeh-leyeh di tempat Anda. Baik, selanjutnya. Nomor 18. Seluruh kegiatan yang melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan negara dan bangsa lain dinamakan A. Propaganda. B. Show of force. C. Cosmopolitan. D. Diplomasi. Jawabannya D. Diplomasi adalah seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan negara dan bangsa lain. Nomor 19, selanjutnya. Yang menjadi alasan dari pemerintah pusat dalam memberikan kekuasaan kepada daerah dengan azas tugas pembantuan adalah A. Agar daerah turut serta membangun tugas pemerintah pusat. B. Pemerintah daerah lebih bertanggung jawab atas daerahnya. C. Pemerintah pusat kurang dapat bertanggung jawab atas daerahnya. D. Pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusan daerah. Jawabannya D. Pemerintah pusat tidak dapat melaksanakan semua urusannya di daerah. Tugas pembantuan diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah karena pemerintah pusat memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan urusan-urusannya di daerah. Soal selanjutnya. Perbedaan antara negara mandat dengan negara trust dapat dilihat pada A. Luas negara. B. Asal-usul rakyat. C. Pengakuan dari negara lain. D. Pengawasannya. Jawabannya adalah D. Perbedaan pada Dewan Pengurusan atau pengawasannya. Negara mandat adalah negara yang tadinya jajahan negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan pengawasan Dewan Mandat PBB. Negara trust adalah negara yang sesudah Perang Dunia Kedua diurus oleh beberapa negara di bawah Dewan Perwakilan PBB. Soal selanjutnya. Yang membedakan antara bentuk negara kesatuan dengan negara serikat terletak pada A. Sistem pemerintahannya. B. Kedaulatan keluar yang dipegang oleh pemerintah pusat. C. Jabatan kepala negara. D. Hak untuk mengatur daerahnya ke dalam. Jawabannya adalah D. Negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yaitu kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya
dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintahan pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat. Adapun negara serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri. Yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan-gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan keluar, hubungan dengan negara lain, hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal. Soal berikutnya. Suatu negara yang sesudah Perang Dunia Kedua diurus oleh beberapa negara di bawah Dewan Perwalian dari PBB disebut A. Negara berdaulat, B. Negara mandat, C. Negara trust, D. Negara PBB. Ini soal yang tadi sebelumnya ya. Jawabannya C tentunya, negara trust. Negara trust adalah suatu negara yang sesudah Perang Dunia Kedua diurus oleh beberapa negara di bawah Dewan Perwalian dari PBB. Selanjutnya, hasil sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 terdapat suatu peristiwa yang ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu A. Pembentukan kabinet yang pertama, B. Penetapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, C. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945, D. Penetapan sistem multipartai. Jawabannya adalah C, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar 1945. PPKI bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan sebagai berikut. 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara aklamasi atas usul dari Otto Iskandar Dinata. Pembentukan suatu komite nasional untuk membantu Presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk. Soal berikutnya, lembaga sosial dan keagamaan dan perdagangan yang melakukan kontak secara insidental, periodik, dan permanen merupakan wujud dari hubungan internasional secara A. Individual, B. Antar kelompok, C. Antar negara, D. Khusus. Jawabannya antar kelompok. Lembaga sosial dan keagamaan dan perdagangan yang melakukan kontak secara insidental, periodik, atau permanen merupakan wujud dari hubungan internasional secara antar kelompok. Hati-hati ya, banyak istilah-istilah. Baik, selanjutnya, nomor 25. Dalam struktur PBB, yang bertugas mengatur organisasi dan administrasi PBB adalah A. Sekretariat Jenderal, B. Majelis Umum, C. Dewan Perwakilan Negara, D. Tata Usaha Negara. Jawabannya Sekretariat Jenderal. Fungsi Sekretariat Jenderal adalah 1. Bertindak sebagai kepala PBB yang mengurusi masalah-masalah keadministrasian organisasi. 2. Membawa ke hadapan Dewan Keamanan PBB setiap persoalan yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. 3. Membuat laporan tahunan dan laporan tambahan kepada Majelis Umum mengenai pekerjaan PBB. Selanjutnya, nomor 26, yang membedakan bentuk pemerintahan kerajaan dengan pemerintahan republik adalah
A. Pengangkatan masa jabatan kepala negara. B. Tujuan kekuasaan yang dilaksanakan pemerintah. C. Jumlah orang yang memegang kekuasaan tertinggi. D. Gaya kekuasaan yang dilaksanakan. Jawabannya A. Yang membedakan bentuk pemerintahan kerajaan dengan pemerintahan republik adalah pengangkatan masa jabatan kepala negara. Kerajaan diperintah oleh seorang raja yang memperoleh kekuasaan berdasarkan hak waris dan seumur hidup. Sementara pemerintah republik dipimpin oleh seorang kepala negara yang dipilih oleh rakyat untuk jangka waktu tertentu. Nomor 27. Yang termasuk ke dalam salah satu prinsip demokrasi Pancasila adalah A. Menganut asas individualistik. B. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. C. Merupakan khas orang Timur. D. Menonjolkan hak asasi manusia. Jawabannya adalah B. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah harus Anda ingat ya. Saya ulangi. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yaitu 1. Kedaulatan berasal dari negara, dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat. 2. Kedaulatan rakyat dijelmakan dalam badan-badan perwakilan rakyat. 3. Pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nomor 28. Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia adalah A. Pengadilan Tinggi. B. Mahkamah Agung. C. Pengadilan Negeri. D. Peradilan Militer. Jawabannya adalah MA. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pemerintah. Mahkamah Agung disingkat MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Soal selanjutnya, nomor 29. Pengertian politik menurut Aristoteles adalah A. Kemahiran dalam bidang kenegaraan. B. Upaya untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. C. Pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat. D. Seni mengambil keputusan dan mempengaruhi konstituen. Jawabannya C. Menurut Aristoteles, pengertian politik adalah pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat. C ya, pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat. Soal terakhir, nomor 30. Pemerintah berdasarkan atas dasar konstitusi dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka disebut A. Paham absolutisme. B. Paham konstitusi. C. Paham demokrasi. D. Paham konsensus. Jawabannya B. Paham konstitusi. Paham konstitusi memiliki makna bahwa pemerintahan berdasarkan atas dasar konstitusi, tidak berdasarkan kekuasaan belaka, absolutisme. Baik, selesai soal-soalnya. Teman-teman, selamat belajar dan ada baiknya Anda untuk mengulang kembali video-video ini ataupun video sebelumnya. Cukup Anda dengarkan saja sambil leyeh-leyeh, sambil tiduran, dan duduk senyaman mungkin. Tetap belajar, berdoa, dan tetap bersemangat. Selamat berjuang.